Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Saat ini Gus Ivan sudah bergabung bersama kita, jadi nanti teman-teman bisa bertanya kepada beliau melalui forum ini dengan seperti biasa menyampaikan secara singkat, tapi sebelumnya harus raise hand dan open video. Terus ini juga ada yang menindaklanjuti keterkaitan dengan realisasi dana desa tahun 2023. Tadi disampaikan bahwa nanti untuk mengisi realisasi teman-teman kan tidak menguploadnya secara Excel tapi mengisi sesuai dengan indikator-indikator yang ada di aplikasi Monef Dana Desa. Ini ada yang bertanya, mungkin bisa Pak dipraktekkan di sini, dibuka dashboardnya. Wah, saya kayaknya harus dari PLD itu, ya. Sebentar. Iya, kalau memang bisa coba. Iya, proses atau prosedurnya hampir sama dengan pengisian realisasi DD tahun 2022. Memang kita harus mengisi secara manual, artinya tidak mengupload secara Excel, tapi memang harus mengisi sesuai indikator. Ya. Tidak ada perubahan dari yang sebelumnya kalau yang itu, Mbak. Sama nggih, yang kita upload artinya hanya berita acara serah terima dalam bentuk PDF, kemudian juga foto kegiatan yang 0 sampai 100% itu. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat ini misalnya dari izin ini Gus Ismail Saleh, saya ikut masuk ke dalamnya ini. Jadi nanti yang terlihat di bagian menunya menjadi dibagi 2021, 2022, 2023 gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena tabelnya setiap tahun diubah ya. Jadi ada diskusi antara BPSDM dengan Dijen PDP, kemudian ada perubahan tabel. Jadi supaya memudahkan, maka kemudian dibuat secara terpisah 2021, 2022, dan 2023. Nah, tugas kita adalah di 2023 sebetulnya. Yang 2022 sudah selesai. Jadi kalau masih ada yang dimasukkan ya, karena nanti kalau dimasukkan itu pas dicek BPK juga akan kelihatan 2022 kok dimasukkan di 2023. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang membuat paling tidak itu harus selesai di Januari, atau kalau sesuai dengan peraturan pemerintah maka laporan itu kalau dari desa paling lambat di 30 Maret sebetulnya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan itu BNBA kok nggak ada? Ya memang belum. Jadi kami 31 Maret ya Bapak? Iya. Maret 31 apa 30 ya? 31 ya? Ya. Iya. Di sini ya baru disepakati menu APBDes dan realisasi. Yang menu yang lain masih dicek oleh Dijen PDP dan BPSDM. Jadi kalau mereka sudah setuju maka nanti akan dinaikkan ke production gitu. Jadi pertanyaan mengenai kenapa BNPA sekarang nggak ada, bukan nggak ada, belum.
Jadi yang tadi Mbak Tia sampaikan realisasi kan bentuknya seperti ini ya Mbak. Iya, Kalau dari PD kemudian pengisiannya diletakkan di sini. Yang kita harus hati-hati memang di sini surplus dengan non surplus itu pembagiannya adalah pada waktu APBDes. Nah kemarin ada usulan dari BPSDM, sebetulnya di dalam APBDes itu kan ketika membagi surplus atau non surplus itu ada ada pembagian 4, yaitu apakah itu surplus PKTD, surplus non PKTD, non surplus PKTD, seperti itu. Jadi perlu disampaikan ini kemarin usulan dari rapat itu semua PKTD dan surplus disatukan, kemudian sisanya adalah non surplus. Alasannya karena di lapangan kebingungan. Tapi kalau kami cek ada yang benar mengisinya dan ada yang salah. Jadi kita mengetahui di dalam peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 itu soal padat karya tunai desa dibagi 2. Yang satu PKTD ekonomi produktif dan yang kedua PKTD infrastruktur produktif. Sebetulnya secara konseptual padat karya itu menurut Amartya Sen, ini peraih hadiah Nobel yang kemudian ahli ekonomi, ahli kemiskinan, dan salah satu karyanya itu adalah tentang teori padat karya untuk infrastruktur. Jadi kalau menurut Amartya Sen, padat karya itu untuk infrastruktur, caranya adalah harusnya harga atau upah tukang atau buruh itu harus di bawah harga pasar, tapi di atas harga yang kemungkinan paling rendah gitu. Jadi dia di tengah-tengah antara harga pasar dan harga yang paling rendah. Tujuannya adalah kalau dia tidak harga pasar, maka tukang-tukang yang sudah terampil, yang tidak miskin lagi, tidak akan ikut padat karya, tapi orang-orang miskin kemudian punya peluang lebih besar untuk ikut padat karya. Gitu maksudnya. Kemudian oleh Menteri Desa, Pak Gus Halim Iskandar, itu dia punya ide pada waktu COVID, bagaimana kalau padat karya, karena arahan Bapak Presiden, beliau ditelepon Bapak Presiden supaya rebound ekonomi waktu itu di pertengahan 2020 itu, supaya ada rebound ekonomi di tengah-tengah pandemi gitu. Kemudian beliau punya ide, kalau gitu bagaimana kalau padat karya tidak hanya infrastruktur, tapi juga ekonomi. Jadi kalau padat karya infrastruktur produktif, kenapa disebut produktif? Itu sebetulnya supaya tidak infrastruktur seperti membangun membangun gapura seperti itu, karena itu tidak punya dampak terhadap ekonomi secara langsung, atau membangun padat karya membangun pagar, nggak seperti itu. Tapi maksudnya kalau misalnya membangun jalan, pemeliharaan jalan itu kan punya efek ekonomi. Jadi infrastruktur produktif maksudnya seperti itu, atau membangun ruko di tanah kas desa itu kan punya efek ekonomi. Itu yang dimaksud infrastruktur produktif. Nah, kalau PKTD ekonomi produktif itu benar-benar tindakan ekonomi, kegiatan ekonomi. Jadi bukan infrastruktur. Jadi kalau ekonomi produktif itu misalnya memberi bantuan kepada para petani, kemudian petani membuat kelompok misalnya begitu, atau memberi bantuan kepada kelompok tani sehingga mereka mulai bisa menanam kembali yang tadinya tidak punya modal, kemudian jadi seperti itu. Atau ditaruh di BUMDes, BUMDes kemudian membuka usaha konveksi, kemudian pegawai dari usaha konveksi itu dibayar dengan dana desa PKTD ekonomi produktif. Ini contohnya di desa Tempel di Bali itu, di Buleleng. Atau di Wonogiri BUMDesanya membuka usaha batik, kemudian keluarga miskin
menjadi apa namanya itu pekerja di situ, kemudian mereka dibayar dengan dana desa PKTD ekonomi produktif. Sebetulnya maksudnya itu, tapi ternyata dari data kemarin kita lihat ada yang benar bahwa PKTD ekonomi produktif itu usaha ekonomi non infrastruktur, tapi ada juga yang salah. Jadi ekonomi produktif itu ditulis jalan, kemudian di situ ditulis jalan usaha tani, kemudian jembatan. Itu sebetulnya infrastruktur produktif. Jadi karena apa namanya seperti itu mungkin nanti dilihat di rapat berikutnya apakah akan digabungkan semua PKTD itu infrastruktur. Padahal kalau ya resikonya inovasi dari Menteri Desa jadi nggak kelihatan kalau semua PKTD dimasukkan ke Sarpras gitu. Tapi kalau nggak dimasukkan, maka kesalahan-kesalahan yang terlanjur ada itu berarti harus dikoreksi lebih lanjut. Nah, di dalam begitu di sini masuk non Sarpras, itu ya karena apa namanya itu pemahaman juga belum merata mungkin ya. Sehingga ketika masuk realisasi itu begitu dia non Sarpras, nanti di sana nggak ada PKTD, jadi ada persoalan level kedua seperti itu. Jadi karena pemahaman seperti itu. Nah seperti ini terus apa Mbak Tias yang ditanyakan ya? Misalnya ini terus dibuka ya. Betul. Ini menarik Bapak ketika ini adalah kalau kita melihat dari jenjang yang mengisi ini adalah teman-teman dari PLD. Nah, teman-teman PLD ketika kita mengisi menu APBDes itu kan memang kita mengisikan pembagian seperti yang disampaikan oleh Bapak, kemudian kita juga mengisi prioritas penggunaan dana desa di nomor berapa, kemudian juga ada tagging. Nah, kita mengisi realisasi pun demikian. Nah, mungkin bagi teman-teman yang dari awal itu taggingnya tidak hafal, akhirnya akan membuat lama dalam proses ini. Jadi memang perlu pemahaman, perlu penghafalan ketika teman-teman mengisi di menu APBDes untuk tagging maupun pembagian apakah ini PKTD, non PKTD dan sebagainya. Mungkin itu Bapak. Ya, benar-benar. Ini kalau kita lihat di sini jenis kegiatan ini kan macam-macam di sini. Karena ini infrastruktur, maka di bagian bawah jadi ada PKTD. Tapi kalau nanti non Sarpras menu PKTD jadi nggak ada. Jadi emang ada persoalan seperti itu di dalam pemahaman Ditjen PDT dan BPSDM. Kalau non Sarpras nggak ada PKTD, sehingga konsekuensinya di menu non Sarpras begitu. Jadi seperti itu memang. Kemarin juga memang kita lihat soal tagging ini memang jadi problem begitu. Jadi saat ini ada tim di BPI yang men-tagging sesuai dengan akun. Nah, jadi mengikuti dari Sekretariat Wakil Presiden, mereka mencoba inovasi tagging APBDes lewat akun. Nah kami waktu itu khusus untuk stunting. Nah kami gunakan pola serupa untuk seluruh kegiatan sesuai Permen Desa 8/2022 maupun sesuai dengan 18 tujuan SDG desa itu. Nanti sambil kita lihat seberapa besar perbedaannya antara tagging otomatis lewat akun dan tagging yang dilakukan manual oleh rekan-rekan tenaga pendamping. Harusnya yang manual itu lebih tepat karena lebih sesuai kondisi lapangan. Kalau Ya, mohon maaf terputus Bapak. sebetulnya cepat, tapi sekali salah akun untuk terus desa ini kayaknya. Jadi di
bagian APBDes di tagging SDGs desa nomor 8, di sini di tagging SDGs desa nomor sekian gitu. Jadi memang ini yang bagian tagging ulang di sini ada kesulitan seperti itu. Kemarin mau dicoba APBDes. Begitu Mbak Tias. Upaya memperbaiki proses pendampingan maupun kendala-kendala yang dihadapi sudah terjawab. Jadi tak terasa juga Gus Ivan, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita semua permasalahan semoga bisa teratasi dengan baik sehingga teman-teman bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula. Terima kasih Mbak Tias. Kerabat desa sekalian, juga rekan-rekan yang ikut serta di acara pagi hari ini. Iya, kerabat desa luar biasa, kita punya kepala BPI yang sangat responsif, jadi apapun permasalahan yang kita hadapi segera ditindaklanjuti. Sekali lagi ikuti kami di setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.